kali ini kita akan membahas materi trigonometri dengan submateri penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita buat langsung contoh soal. Nomor 1, puncak suatu menara mercusuar yang tingginya 24 meter, ingat tinggi mercusuar 24 meter, dapat dilihat dari sebuah kapal dengan sudut elevasi 30 derajat. Ingat, sudutnya 30 derajat. Berapa jarak kapal tersebut dari menara? Nah, langkah pertama kita harus menggambarkan terlebih dahulu. Kalau kita mengira-ngira, itu sulit sekali kita untuk bisa mendapatkan jawabannya. Kita buat gambar, misal ini suatu menara, ini kapalnya, ini darat lautnya. Nah, kita tarik garis putus-putus di sini untuk memperoleh sudutnya. Nanti terbentuk sebuah segitiga. Kemudian kita anggap ini sebuah segitiga. Ini siku-siku di sini. Kemudian kita buat sudutnya 30 derajat, itu ini namanya sudut elevasi. Kemudian tinggi ini adalah 24 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada berapakah jarak dari kapal ke menara ini? Berarti kita beri simbol D. Ini sebenarnya variabel ini bebas, mau D mau X itu terserah. Tapi kita di sini kita tulis D saja dulu. Sebagai catatan untuk wawasan, sudut elevasi adalah sudut dari bawah. Berarti logikanya kita melihat ke atas, ya kayak kasus ini. Kemudian sudut depresi adalah sudut dari atas. Artinya terbalik, kita melihat ke bawah. Contoh ketika kita berdiri di atas gedung, melihat ke tanah. Nah, itu namanya sudut depresi. Nah, kita jawab, jarak dari kapal ke menara kita simbolkan dengan variabel D. Cari nilai D-nya. Kita buat sebagai patokan itu pasti adalah 30 derajat sesuai dengan data di dalam soal, itu ini 30 derajat. 30 derajat. Nah, kita muncul ada 3 kemungkinan, bisa sin, bisa cos, bisa tangen untuk mencari D ini. Nah, kalau seandainya kita misalkan sinus, rumus dari sin 30 adalah depan per miring, sedangkan miringnya itu nggak ada angka. Kemudian dan D-nya juga harus di bawah, sebenarnya harus muncul. Dan kalau kita dengan cos 30 ada samping per miring, D-nya terbawa, D per samping, tapi miringnya nggak ada angka. Nah, berarti kemungkinan adalah tangan, yaitu tangan 30 adalah desa, ya, depan per samping, angkanya ada, D-nya ada. Nah, ini berarti kita menggunakan tangan. Langsung saja, maka tangan 30 derajat adalah depan per samping, yaitu 24 per D. Nah, 24 per D. Ini tangan 30 dilihat dari tabel sudut istimewa adalah 1/3 akar 3 sama dengan 24 per D. Kemudian satunya kalikan ke akar 3, akar 3 per 3 sama dengan 24 per D. Kita kali silang. Kita upayakan D di depan di kiri dulu. Akar 3D berarti karena dikalikan D kali akar 3, akar 3D sama dengan 3 kali 24, yaitu 72. Maka untuk mencari D, akar 3 pindah jadi penyebut ke sini. Maka D adalah 72 dibagi akar 3. Maka D adalah 72 per akar 3. Kita ingat bahwa rumus dari konsep dari A dibagi akar B adalah A per B akar B. Nah, ini berarti akar 3-nya berubah jadi 3, hilang akarnya dan akar 3-nya pindah ke atas, maka menjadi 72 per 3 akar 3. Maka 72 dibagi 3 sama dengan 24 akar 3. Maka D adalah 24 akar 3 meter. Maka jarak dari kapal ke menara adalah 24 akar 3 meter. Nah, itu adalah jawaban nomor 1. Nomor 2. Nah, ini sebuah kasus yang berbeda dengan nomor 1. Sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung.
seperti gambar berikut. Nah, ini kita misalkan gedung, kemudian ini ada tiang bendera, dia ditancapkan di atas gedung tiang bendera itu. Nah, andaikan di sini ada dua penglihatan, seseorang itu dia melihat ke puncak gedung, kemudian dia juga melihat ke puncak bendera, berarti sudut elevasinya ada dua. Yang pertama sudut elevasi dari orang ini ke puncak gedung, dan kedua orang ini ke tiang puncak bendera, berarti sudut elevasinya dua. Yang pertama 30 derajat untuk ke puncak gedung, dan yang kedua ke puncak bendera itu 45 derajat. Ini dari sini 45 derajat itu seluruhnya sampai ke puncak bendera. Nah, di sini kita buat keterangan bahwa T1 adalah ini T1 tinggi ujung bendera ke tanah, berarti dari paling atas puncak bendera ini ke tanah. Kemudian untuk T2 adalah tinggi ujung gedung ke tanah, berarti di sini tinggi ujung gedung ke tanah, berarti ini T2. Dan kita beri simbol X. Apa X itu? Itu yang ditanyakan nanti sesuai pertanyaannya, itu X adalah tinggi tiang bendera dari atas gedung, berarti dari gedung ini sana. Ini panjang tiangnya saja dan semua benderanya. Maka kita jawab berapakah nilai X ini, atau berapakah tinggi tiang bendera ini. Nah, berarti langsung aja konsepnya, rumusnya bahwa X sama dengan, pasti logikanya adalah T1 dikurangi T2, itu pasti X, itu pasti X. Nah, kemudian kita cari T1 dan T2. Tinggi puncak bendera atau kita beri simbol T1, yaitu kita harus menggunakan konsep tangan. Kita cari dulu T1, itu mencari tinggi ujung bendera ke tanah. Berarti kalau kita perhatikan segitiga ini sebetulnya ada dua segitiga. Ini ada segitiga kecil, itu yang terhubung dengan gedung. Nah, ini sudutnya ada 30 derajat yang ini. Kemudian yang kedua adalah segitiga besar, itu segitiga yang terhubung ke puncak tiang bendera. Kita bayangkan ini enggak ada, dari sini enggak ada, maka itu ada segitiga lagi. Nah, itu sudutnya 45 derajat dari sini ke sini. Itu segitiga atau sudut elevasi terhadap tiang bendera ini, tinggi tiang bendera ini. Nah, berarti kita untuk mencari T1 itu, berarti kita fokusnya ke T1 yang ini. T1 yang ini. Itu dari ketinggian dari tanah ke tinggi tiang bendera atau puncak tiang bendera. Berarti kita gunakan prinsip tangan. Karena mengapa? Karena tangan 45 itu adalah, tangan 45 adalah desa depan per samping, berarti T1 dibagi samping itu 4 meter, berarti T1 per 4. Berarti ini nanti sesuai T1 yang kemudian 4 meternya datanya juga ada. Nah, kita gunakan langsung tangan 45 adalah 1. Lihat tabel istimewa. Berarti T1 per 4. Maka kita kali silang. Maka untuk mencari T1 tinggal 1 kali 4. Ini mudah karena kebetulan tangan 45 1. 4 kali 1 4. Maka T1 atau tinggi ujung bendera ke tanah adalah 4 meter. Nah, kemudian kita cari T2-nya, yaitu tinggi gedung. Berarti kita yang segitiga kecil ini dengan sudut elevasinya 30 derajat. Nah, berarti sama gunakan tangan 30 derajat. Lihat segitiga kecil. Maka tangan 30 adalah berarti desa depan per samping, yaitu T2 per 4. Kita tuliskan T2 per 4. Tangan 30 di tabel istimewa adalah nilainya 1/3 akar 3. Kita kalikan 1 kali akar 3, akar 3 per 3. Sama dengan T2 per 4. Maka kali silang. Berarti kita T2 usahakan di kiri. 3 dikali T2 itu 3 T2. Sama dengan 4 kali akar 3. Kalau yang ditanyakan itu harus ditulis kembali variabel. Kemudian T2 adalah 3-nya pindah jadi penyebut. Maka T2 sama dengan 4 per 3 akar 3. Kita jangan terjebak, ini bukan akar. Nah, berarti nggak perlu dipakai rumus lagi, berarti 4 per 3 akar 3. Nah, kita buat dengan kalkulator, akar 3 itu berapa, dikalikan dengan 4 dibagi 3 berapa, itu dikira-kira ini simbol dari
perkiraan yaitu 2,3 meter. Kemudian kita cari X, yaitu gambar yang ini. Nah ini X, yaitu tinggi tiang bendera itu tadi. Berarti X adalah T1 dikurangi T2, maka 4 dikurangi 2,3, maka X adalah 1,7. Maka tinggi tiang bendera tersebut adalah 1,7 meter.